di rumah Tahfiz Abdul Basir. Iya. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga pengikutnya hingga di akhir zaman. Terima kasih atas undangannya dari Ibu siapa? Hasniati. Ibu Hasniati berkunjung ke tempat ini, ke rumah Tahfiz Abdul Basir. Kami dari HTI datang ke sini atas undangan dari lewat media sinyar, atas undangan Ibu untuk mensosialisasikan herba Tibun Nabawi. Saya Rudi, beliau adalah praktisi Tibun Nabawi Kabupaten Bone. Bapak Ustaz Jajan Mulyadi, teman kami juga dari Kabupaten Bone juga praktisi Tibun Nabawi, Bapak Ustaz Sakri, dan beliau Ibu Andi Asniar dari Cendranya beliau ke sini. Alhamdulillah. Jadi acara kita perkenalan produk dulu, baru selanjutnya setelah itu kita tutup acara. Dan alhamdulillah ada impact dari teman-teman mitra HMI Al-Quran Asyifa dari HMI itu sebanyak 20 biji. Insyaallah kita serahkan. Untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Ustaz Jajan Mulyadi, saya persilakan. Silakan Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana sya'na kullahu wa la takilna ila nafsina tarfat 'ain. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang kami hormati pimpinan Pondok Tahfiz Abdul Basir, yang kami hormati orang tua kami yang hadir pada kesempatan hari ini, yang kami sayangi dan cintai adik-adik para pejuang, penghafal dan penghidup daripada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita semuanya masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghirup udara pada pagi hari ini, untuk masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu Wa Taala masih bisa melihat, masih bisa mendengar, dan yang paling utama adalah masih bisa bernafas. Coba, ada yang tidak bisa bernafas di sini? Bernafas semua ya? Jadi alhamdulillah. Nah, ini kesyukuran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maka ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jiwa raga kita, jasad kita, ruh kita masih ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, maka seyogyanya dan sepatutnya dan sewajibnya kita untuk mensyukuri daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka alangkah mulianya orang-orang yang hidupnya selalu dinaungi oleh Al-Quran, ya. Mudah-mudahan kita semuanya ada dalam mendapatkan atau menjadi pejuang-pejuang Al-Quran ini, bisa terbawa sampai akhirat kelak, ya, sampai akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Namun adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perjuangan itu tidak semudah membalikan telapak tangan, ya. Maka Imam Syafi'i
meminta nasihat kepada gurunya Imam Waqi. Wahai Imam, kami ini sungguh sangat sangat susah untuk menghafal, kata Imam Syafi'i kepada gurunya. Siapa gurunya Imam Syafi'i? Imam Waqi. Maka kata Imam Waqi, tarkul ma'asi, hendaklah kamu meninggalkan maksiat, gitu ya. Maka tatkala diri kita di dalam berjuang, menghafal dan sebagainya, kemudian ada kesulitan-kesulitan di dalam menghafal, maka ketahuilah bahwa kesulitan itu akan menjadi pahala bagi diri kita. Ya. Kenapa kita di dalam menghafal ini su'ul hifzi, sangat susah sekali untuk menghafal? Ketahuilah kita harus mengintrospeksi diri bahwa kata Imam Waqi, kalian harus tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Itu ya. Jadi adik-adik untuk mempermudah daripada melakukan perjuangan ini, menjadikan Al-Quran ini adalah sahabat kita di dalam kehidupan sehari-hari, memasukkan Al-Quran ini ke dalam otak-otak kita, maka yang pertama adalah yang harus kita lakukan apa? Tarkul ma'asi. Hilangkan kemaksiatan di dalam diri kita. Gitu. Kemudian ada syaratnya untuk menuntut ilmu itu, ada syaratnya. Apa sih syaratnya untuk menuntut ilmu itu? Nah, di antaranya yang pertama adalah zakiyun. Apa itu artinya zakiyun? Zakiyun itu artinya cerdas. Ya? Cerdas. Itu syarat yang pertama. Namun kecerdasan itu akan terkalahkan dengan orang-orang yang memiliki mujahadah. Apa itu mujahadah? Tekun. Ya. Jadi ada orang yang satu pandai, ada orang yang satu ini tekun. Maka orang yang pandai yang tidak tekun akan dikalahkan sama orang-orang yang tekun. Paham tuh? Ya, jadi seperti itu. Orang-orang yang tekun dengan bolak-balik. Nah, harus seperti apa hafal Al-Quran itu? Itu harus mutkin. Mutkin itu seperti apa? Harus seperti kalian membaca surat Al-Ikhlas, gitu. Harus seperti kalian membaca surat Al-Ikhlas. Ya, harus lancar. Anak saya sudah hafal 30 juz. Alhamdulillah. Kata saya, ini hafal baru pindah surat. Baru pindah juz. Dari juz 1 ke juz 2. Dari juz 2 sampai ke juz 3 sampai ke juz 30. Tetapi belum mutkin. Maka saya pergikan lagi ke yang namanya ke pesantren di Kediri. Ya, pesantren tahfiz di Kediri. Untuk apa? Supaya dia mutkin. Minimal bisa mutkin 30 juz. Ya. Atau maksimal 30 juz. Seperti itu. Jadi adik-adik sekarang semangati diri kita semuanya untuk bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki Al-Qur'an. Pindahkan Al-Qur'an itu ke dalam jiwa-jiwa kita. Nah, nanti untuk memperbaiki Al-Quran dalam jiwa-jiwa kita, apa yang telah kita hafal, apa yang telah kita pahami daripada Al-Quran itu, maka do application at your life. Lakukan, aplikasikan apa yang dalam Al-Quran itu di dalam kehidupan sehari-hari. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Jadi kita harus apa? Harus ini adik-adik sudah hafal, ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Jadi harus apa itu? Harus bersabar. Kalau kita di dalam menghafal tidak bersabar, itu belum mengaplikasikan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya? Jadi keluarkan. Jadi orang-orang yang selalu masih orang-orang yang selalu sering menempelkan kepalanya di bantal, maka Quran akan jauh. Ya, orang-orang yang masih suka menempelkan Al-Qur'annya di bantal, menempelkan kepalanya di bantal lebih lama daripada membuka matanya, Al-Qur'an masih jauh daripada kita. Ya. Maka untuk mendapatkan Al-Qur'an, mendapatkan hafalan kita yang sempurna, maka sedikitkan tidur kita. Ya. Ada guru saya dulu itu, Ustaz, kenapa ini
ini si Alis itu sampai maju ke depan gini ya, sampai maju ke depan gitu ya, sampai kenapa itu, karena saya katanya kalau belum hafal ini satu ayat atau satu hadis tidak bisa tidur sampai dia mau ngantuk lagi, kasih air lagi sampai dia kasih kuatkan begitu ya, sampai akhirnya ininya alisnya ke depan begini. Nah gitu. Nah adik-adik tidak mesti seperti itu ya, adik-adik tidak mesti semacam itu. Nah, namun sekarang untuk itu adik-adik sudah ada yang namanya penyakit ya. Sekarang adik-adik itu sudah yang penghafal Quran itu kalau pembimbingnya tidak disiplin ya, adik-adik baik ada penyakitnya. Apa penyakitnya? Nih. Iya. Ya, ini penyakit. Tahu ini penyakitnya para penghafal Al-Quran. Gitu. Jadi kalau adik-adik bisa tidak ketemu dengan ini ya, minimal dalam 1 minggu pasti akan ada dapat hafalan yang kita dapatkan. Gitu ya. Nah, namun di pesantren tidak mesti juga ketat, tidak boleh bawa HP, tidak usah. Ya, di pesantren anak saya di Kediri itu silakan bawa HP semua. Namun hanya sebulan sekali anak-anak boleh membuka HP-nya. Setelah itu HP-nya dipergunakan untuk murojaah hafalan dan membuat video-video hafalannya untuk di-upload di masing-masing akun YouTube-nya. Nah, gitu ya. Jadi adik-adik nanti sama ustazahnya minta boleh bawa HP boleh, tetapi boleh dibuka sebulan sekali. Namun itu disyaratkan. Apa syaratnya? Siapa yang telah menyelesaikan 1 juz atau setengah juz baru boleh ambil HP. Gitu ya. Ya. Karena apa? Karena ini menjadi penyakit. Apalagi yang sudah punya pacebook. Tahu pacebook? Tahu pacebooknya? Ada yang sudah punya Instagram. Macam-macam itu media sosial, dan itu adalah penyakit bagi kita, bagi para penghafal Al-Quran. Ya, kita sudah hafal Al-Quran, melihat lagi aurat laki-laki, aurat hilang lagi, kan seperti itu. Nah, itu semuanya yang akan menjadi penyakit bagi kita. Nah, oleh itu adik-adik semuanya, saya mengharapkan mulai tingkatkan satu daya imun dan daya iman kita, ya. Daya imun dan daya iman dengan semangat. Apa sih tujuannya adik-adik kesini untuk menghafal itu? Dilihat lagi tujuannya apa, niatnya apa. Maka ketahuilah dan yakinlah demi Allah, orang-orang yang menghafal Al-Quran, orang-orang yang kuat di dalam mengurusi Al-Quran, tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang kemiskinan. Walaupun mereka tidak jadi PNS, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang ini. Semuanya dijamin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yakin dengan itu. Maka kita harus semangat. Ini kita berdekat, kita bagaimana menghafal, bagaimana dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah mau menjauhkan diri kita? Nah, gitu ya. Jadi adik-adik semuanya yang dalam hati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kuatkan yang namanya iman kita, lebih semangat lagi untuk meraih maradhatillah, ya, gitu. Itu saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik semuanya yang hadir pada kesempatan hari ini, dan kita akan memberikan cenderamata ya kepada adik-adik semuanya. Nanti yang kurang nanti kita tambah. Di sini ada berapa? 20. Silakan diinikan aja untuk cendeраmatanya diberikan 1 nanti